Ada satu aturan yang paling ditakuti oleh para pejabat korup di Indonesia saat ini. Begitu aturan ini disahkan, harta puluhan miliar mereka bisa langsung disita negara tanpa perlu mereka masuk penjara dulu. Namanya Undang-Undang Perampasan Aset. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa aturan ini seolah-olah selalu mandek di Senayan? Emangnya siapa sebenarnya yang lagi dilindungi? Ya udah teman-teman, biar nggak dibohongi terus, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Keset Politik. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat, apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Prabowo kabarnya sudah habis kesabaran sama DPR. Daripada nunggu RUU perampasan aset yang diulur-ulur terus, mending sikat aja pakai Perpu. Koruptor bakal langsung dimiskinkan tanpa nunggu sidang. Masalahnya, apakah Presiden berani nabrak aturan main DPR atau ini cuma gertak sambal? Simak baik-baik. Tapi, sebelum kita bedah permainan politik di balik aturan ini, saya mau ajak kalian semua sadar satu hal. Negara ini bukan milik sekelompok elit yang sibuk ngamanin harta haramnya. Negara ini milik kita, rakyat Indonesia. Selama ini, kita sengaja diadu domba, dipecah belah pakai isu-isu dangkal, cuma supaya perhatian kita teralih dari uang rakyat yang digrogoti habis-habisan. Sudah saatnya kita hentikan pembodohan ini. Jika kalian betul-betul mencintai negeri ini, mari kita rapatkan barisan. Jangan mau lagi dipecah belah. Mari bersatu lewat gerakan suara rakyat ini. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan nyata kalian pada pemberantasan korupsi. Subscribe dan aktifkan loncengnya agar gelombang gerakan kritis kita tidak pernah mati. Share video ini ke keluarga, kawan dan grup WhatsApp kalian supaya makin banyak rakyat yang sadar dan melek hukum. Dan sekarang, tunjukkan persatuan kita. Tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian sedang menonton video ini. Mari kita lihat, dari Sabang sampai Merauke, berapa banyak rakyat yang siap bersatu mengawal uang negara. Simak video ini sampai akhir tanpa di-skip ya, karena di video ini kita akan langsung bongkar kenapa DPR mendadak jadi pakar HAM pas aturan ini mau disahkan. Berapa tahun lagi kita harus menanti kejelasan RUU perampasan aset yang tak kunjung jadi kenyataan ini. Padahal tuntutan kita nggak neko-neko. Jangan rampok uang rakyat, dan kalau terbukti ada yang mencuri, sita seluruh aset haramnya sampai tak tersisa. Masa gitu aja nggak bisa? Teman-teman, tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama dengan akal sehat. Teman-teman, kalau kita bicara soal RUU perampasan aset, ada satu hal yang sangat menggelitik akal sehat kita. Kenapa aturan yang jelas-jelas dibuat untuk mengejar harta pencuri uang rakyat ini mendadak jalannya seolah merayap seperti siput di parlemen? Padahal, kalau ada aturan lain yang menyangkut kepentingan politik, prosesnya bisa secepat kilat. Tapi giliran urusan memiskinkan koruptor, DPR mendadak punya ribuan alasan untuk menunda dan mengulur waktu. Alasan paling sering yang kita dengar dari Senayan adalah soal hak asasi manusia atau HAM. Mereka bilang, aturan perampasan aset ini harus dikaji dengan sangat hati-hati karena berpotensi melanggar hak milik seseorang dan menabrak prinsip-prinsip negara hukum. Pertanyaan sederhananya, hak milik siapa sebenarnya yang sedang mereka pertahankan dengan mati-matian? Apakah hak milik seorang pejabat yang gajinya belasan juta rupiah per bulan, tapi mendadak punya deretan mobil mewah, rumah berhektar-hektar, dan rekening membengkak sampai ratusan miliar rupiah tanpa asal-usul yang jelas? Logika ini sangat membagongkan bagi rakyat awam. Hak milik yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang adalah hak yang didapat dari kerja keras yang jujur, keringat sendiri, dan cara-cara yang halal. Harta yang didapat dari hasil memeras anggaran negara, memotong subsidi, atau mengembat uang proyek infrastruktur bukanlah hak milik yang sah. Itu adalah harta haram yang dicuri dari piring makan rakyat. Lantas, kenapa DPR mendadak jadi benteng pertahanan terdepan yang berbicara manis soal perlindungan HAM ketika harta-harta tak wajar itu mau disita oleh negara? Disinilah letak benturan kepentingan yang sangat tajam.
Rakyat di bawah sudah sangat lelah melihat pola hukum yang omong kosong. Selama ini, koruptor yang merugikan negara sampai triliunan rupiah cuma divonis penjara beberapa tahun. Di dalam lembaga pemasyarakatan pun bukan rahasia umum lagi kalau mereka masih bisa menikmati fasilitas nyaman. Begitu keluar penjara, kekayaan mereka yang disembunyikan di atas nama keluarga, kerabat atau kroni-kroninya tetap utuh. Mereka tetap bisa hidup bergelimang harta sampai 7 turunan. Hukum kita selama ini hanya menghukum fisik si pelaku, tapi membiarkan uang hasil kejahatannya tetap aman. Ini bukan keadilan, melainkan pembodohan bertingkat. Melihat permainan kotor dan taktik mengulur waktu yang terus dimainkan di parlemen, Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan sinyal hilang kesabaran. Presiden secara terbuka menegaskan tidak akan memberi toleransi sedikit pun kepada siapa saja yang dipercaya rakyat, tapi malah merugikan dan mencuri uang rakyat. Ketika jalan diplomasi dan pembentukan undang-undang di DPR sengaja dibuat macet dan buntu, opsi penerbitan Perpu menjadi satu-satunya jalan pintas yang konstitusional untuk mendobrak barikade politik tersebut. Langkah tegas melalui Perpu ini menjadi sinyal penting bahwa Presiden memilih untuk berdiri di samping rakyat, bukan tunduk pada kompromi politik para elit yang ketakutan. Jika Perpu ini benar-benar dikeluarkan, ini akan menjadi pukulan mematikan bagi para politisi busuk yang selama ini merasa aman berlindung di balik prosedur hukum yang berlibat-libat. Teman-teman, jika RUU perampasan aset ini selalu mandek di parlemen, Presiden Prabowo harus berani mengeluarkan Perpu. Demi merebut kembali hak-hak rakyat yang sudah dicuri oleh para koruptor, Presiden harus berani. Teman-teman, tulis dukungan kalian kepada Presiden Prabowo agar beliau tidak ragu-ragu untuk melawan para koruptor. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme Perpu perampasan aset ini bekerja jika benar-benar diterbitkan? Mari kita bedah senjata mematikan ini dengan cara yang paling masuk akal. Selama bertahun-tahun, hukum kita sangat lambat karena menggunakan pendekatan kuno. Biasanya, polisi dan jaksa harus mengejar dan membuktikan kesalahan orangnya dulu di pengadilan. Proses sidang pidana ini bisa berlangsung bertahun-tahun dari pengadilan negeri, banding di pengadilan tinggi, sampai kasasi di Mahkamah Agung. Sambil menunggu putusan ingkrah, berkekuatan hukum tetap, tersebut, si koruptor punya banyak waktu dan celah untuk menyembunyikan, mencuci, atau memindahkan hartanya ke luar negeri. Alhasil, ketika vonis jatuh dan aset mau disita, barangnya sudah raib entah kemana. Nah, Perpu perampasan aset akan mengubah total aturan main ini lewat mekanisme non-conviction based asset forfeiture, perampasan aset tanpa pemidanaan. Lewat aturan ini, fokus aparat penegak hukum tidak lagi hanya mengejar orangnya, tetapi langsung menyasar pada harta atau asetnya. Jika Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Kejaksaan, atau KPK menemukan aset milik pejabat yang nilainya tidak wajar dan diduga kuat berasal dari kejahatan, negara bisa langsung mengajukan gugatan untuk merampas aset itu melalui pengadilan perdata atau niaga. Negara tidak perlu menunggu si pejabat divonis bersalah di sidang pidana korupsi. Lebih mengerikan lagi bagi para garong uang rakyat, Perpu ini menggunakan asas pembalikan beban pembuktian. Disinilah letak jantung ketakutan para elit. Logikanya begini, kalau kamu bekerja sebagai pegawai dengan gaji total 50 juta rupiah sebulan, tapi tiba-tiba kamu punya 3 rumah mewah di kawasan elit, koleksi mobil sport miliaran rupiah, dan tabungan gendut yang totalnya ratusan miliar, maka kamu sendiri yang wajib membuktikan dari mana uang itu berasal. Kamu harus bisa menunjukkan bukti bahwa harta itu didapat dari bisnis yang sah, warisan, atau sumber halal lainnya di depan pengadilan. Jika kamu gagal membuktikannya dalam batas waktu yang ditentukan, maka boom! Pengadilan langsung memutuskan bahwa seluruh harta kekayaan yang tidak wajar tersebut resmi dirampas dan diambil alih oleh negara tanpa kompromi. Tidak ada ampun, tidak ada negosiasi. Lalu, kemana larinya harta dan uang miliaran hasil sitaan tersebut? Disinilah peran krusial Kementerian Keuangan. Uang hasil sitaan tidak akan dibiarkan mengendap atau dimainkan oknum aparat penegak hukum. Pemerintah akan membentuk sistem tata kelola manajemen aset terpadu yang sangat ketat dan transparan. Semua barang sitaan berupa tanah, bangunan, atau kendaraan mewah akan langsung dilelang secara terbuka untuk publik melalui instansi berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, Kementerian Keuangan. Hasil dari lelang tersebut, bersama dengan aset tunai yang disita,
akan otomatis disetorkan masuk ke kas negara dan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak, PNBP. Proses ini memastikan tidak ada celah bagi mafia hukum untuk membancakan kembali harta rampasan tersebut. Setelah uang miliaran atau triliunan rupiah itu masuk ke kas negara, dana segar ini akan langsung diprioritaskan oleh pemerintah untuk membiayai program-program yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi rakyat kecil. Bayangkan saja, uang yang tadinya dipakai untuk foya-foya para koruptor kini bisa dialokasikan oleh Kementerian Keuangan untuk menutup defisit anggaran negara, memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis, memperbesar subsidi pupuk agar petani kita tidak menjerit, memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak parah, hingga membangun fasilitas sekolah yang layak di pelosok negeri. Uang rakyat yang sempat dicuri akhirnya kembali ke tempat yang semestinya, untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Aturan perampasan aset ini pada dasarnya adalah sistem yang mengunci ruang gerak koruptor dari segala arah. Memiskinkan koruptor sekaligus memulihkan kas negara secara cepat dan terukur. Jika sistem sebaik ini terus-menerus dihambat dan dihalangi oleh kekuatan politik tertentu, maka wajar jika publik bertanya dengan sangat keras, siapa yang sebenarnya diuntungkan dengan ketiadaan undang-undang ini? Menghadapi tembok penghalang di parlemen bukanlah perkara mudah, dan pemerintah pasti sangat paham bahwa langkah menerbitkan Perpu perampasan aset ini akan memicu badai politik yang luar biasa keras. Para politisi yang merasa terancam tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengerahkan segala cara, mulai dari melempar narasi penyesatan publik di media massa, hingga melayangkan gugatan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mereka akan berteriak paling lantang atas nama prosedur demokrasi dan konstitusi, padahal yang sebenarnya sedang mereka lindungi adalah kenyamanan dan keamanan harta kekayaan haram hasil jarahan uang negara. Namun, disinilah letak ujian terbesar bagi kepemimpinan nasional. Ketika saluran legislasi mengalami kebuntuan yang disengaja dan sistem hukum dikunci oleh mereka yang punya kepentingan, maka menerbitkan Perpu adalah instrumen konstitusional paling berani yang bisa diambil oleh seorang presiden. Pemerintah tentu sudah menyiapkan benteng pertahanan argumen hukum yang sangat kokoh, salah satunya dengan membongkar data transparan mengenai angka kebocoran keuangan negara yang sudah mencapai tahap darurat. Kondisi genting seperti inilah yang memenuhi syarat objektif dikeluarkannya sebuah Perpu, yaitu adanya kegentingan memaksa untuk menyelamatkan negara dari keruntuhan ekonomi akibat kejahatan kerah putih. Sebagai pembanding yang sangat masuk akal, kita bisa melirik bagaimana negara-negara maju di dunia memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Di Inggris, misalnya, penegak hukum di sana sudah lama menerapkan mekanisme hukum yang disebut Unexplained Wealth Orders, atau perintah pembuktian kekayaan tidak wajar. Jika seorang pejabat atau figur publik memiliki gaya hidup dan kekayaan fantastis yang sama sekali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan pendapatan resminya, pengadilan berhak memaksa mereka untuk menjelaskan asal-usul harta tersebut. Di negara-negara tersebut, tidak ada perdebatan konyol yang menunggangi isu HAM demi melindungi harta para garong uang rakyat. Hukum dibuat untuk melayani kepentingan publik yang lebih besar, bukan untuk memberikan jalan aman bagi penjahat ekonomi. Pemerintah melalui tim hukum kepresidenan dan Kementerian Hukum juga dipastikan akan membawa presiden-presiden global ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi jika nantinya perlawanan hukum benar-benar terjadi. Lalu, bagaimana jika skenario terburuk terjadi, di mana Perpu tersebut nantinya mendapat perlawanan sengit dan ditolak oleh sebagian besar kekuatan di parlemen? Jawabannya terletak pada kekuatan rakyat itu sendiri. Pemerintah dan presiden tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa dukungan masif dari publik. Jika para elit politik di Senayan berani menolak aturan penyelamatan uang negara ini di hadapan rakyat, maka rakyatlah yang harus menghukum mereka secara politik di pemilu berikutnya. Tekanan publik yang solid, masif, dan tidak mudah disetir oleh informasi hoaks adalah pelindung terkuat bagi langkah-langkah berani negara. Para politisi akan berpikir 1000 kali untuk menentang aturan perampasan aset jika mereka tahu jutaan mata rakyat sedang mengawasi gerak-gerik mereka secara langsung. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di negeri ini. Perdebatan soal perampasan aset bukan lagi sekadar urusan pasal-pasal hukum yang rumit dan membosankan. Ini adalah pertarungan mendasar antara keadilan dan ketidakadilan, antara piring makan rakyat kecil yang tergerus subsidi dengan rekening gendut para pejabat korup yang tidak tersentuh hukum. Selama ini, pola lama yang selalu diandalkan oleh para mafia hukum adalah memecah belah konsentrasi kita. Kita seringkali diadu domba lewat isu-isu sosial, perbedaan pandangan politik,
atau sentimen identitas yang sengaja dibakar di media sosial agar kita sibuk bertengkar sendiri. Ketika rakyat sibuk saling serang di dunia maya, para elit di atas bisa bernapas lega karena perhatian kita teralihkan dari kerugian negara yang triliun rupiah jumlahnya. Mulai hari ini, sudah saatnya kita menghentikan kebiasaan menjadi penonton yang pasif. Jangan biarkan masa depan anak cucu kita dan kesejahteraan negeri ini digerogoti oleh segelintir orang yang tidak punya nurani. Memahami isu-isu strategis seperti aturan perampasan aset ini adalah bentuk pertahanan diri kita sebagai pemilik kedaulatan yang sah di republik ini. Ketika rakyatnya cerdas, kritis, dan paham hukum, para politisi busuk tidak akan bisa lagi bersilat lidah atau bersembunyi di balik istilah-istilah birokrasi yang memusingkan. Jika kalian betul-betul mencintai negeri ini, mari kita rapatkan barisan dan jangan mau dipecah belah oleh narasi murahan. Mari kita terus dukung dan kawal setiap langkah tegas yang berpihak pada pemulihan hak-hak rakyat kecil. Hukum di negeri ini harus tegak tanpa pandang bulu. Dan siapapun yang terbukti merampok hak rakyat harus siap dimiskinkan sampai ke akar-akarnya tanpa pengecualian. Tetap gunakan akal sehat, jaga nalar kritis, dan mari kita pastikan bahwa masa depan Indonesia berdiri di atas fondasi keadilan yang sebenar-benarnya bersih. Di tengah perjalanan bangsa yang penuh dinamika dan tantangan ini, ada satu gema yang terus membumbung tinggi dari ujung barat Sabang sampai ujung timur Merauke. Harapan yang membara dari seluruh rakyat Indonesia agar negeri tercinta ini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dapat benar-benar bergerak ke arah yang jauh lebih baik, lebih adil, dan lebih bermartabat. Rakyat Indonesia tidak lagi merindukan sekadar janji manis di mimbar pidato, atau retorika politik yang indah didengar. Rakyat merindukan taring ketegasan yang nyata dan tanpa kompromi. Kami merindukan sesosok pemimpin tertinggi yang tidak gentar menghadapi ancaman, tidak goyah oleh kompromi elit, serta memiliki keberanian mutlak untuk menyatakan perang terbuka melawan para koruptor, mafia, dan benalu negara yang selama bertahun-tahun telah menggerogoti dan mencuri uang rakyat tanpa rasa malu. Sudah terlalu lama hukum di negeri ini diuji oleh permainan kotor mereka yang merasa di atas hukum. Oleh karena itu, pesan rakyat sangat tegas dan lugas. Presiden Prabowo tidak boleh sekadar omon-omon. Ketegasan bukan ditunjukkan melalui kata-kata yang lantang saja, melainkan melalui tindakan hukum yang konkret, cepat, dan tanpa tebang pilih. Siapapun yang terbukti bersalah mengkhianati amanat rakyat, menggarong anggaran negara, dan memakan uang yang seharusnya menjadi piring makan rakyat kecil, wajib ditindak tegas. Tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, tidak peduli dari partai mana dia berasal, dan tidak peduli seberapa banyak bintang yang menempel di pundaknya, hukum harus berdiri sama tinggi dan tegak lurus bagi siapa saja. Jika seseorang yang dipundaki pangkatan tinggi dan fasilitas negara justru menjadi musuh dalam selimut yang merampok harta negara, maka tidak ada alasan untuk memberi mereka panggung perlakuan khusus. Justru kepada merekalah hukuman yang paling berat harus dijatuhkan demi menjaga kehormatan konstitusi dan keadilan publik. Harapan ini tentu tidak hanya tertumpu di pundak presiden seorang. Kami seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar agar seluruh jajaran lembaga penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, hingga jajaran peradilan, bisa membuang jauh ego sektoral dan godaan kepentingan politik praktis. Kami merindukan momentum di mana seluruh aparat penegak hukum dapat kompak, solid, dan tulus bekerja semata-mata demi membela hak-hak rakyat Indonesia. Jangan ada lagi drama saling sandera kasus. Jangan ada lagi hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan jangan ada lagi celah bagi oknum untuk memperjualbelikan pasal-pasal keadilan. Satu hal yang harus digarisbawahi oleh seluruh pemangku kebijakan. Hukuman kurungan penjara selama beberapa tahun sama sekali tidak akan pernah cukup untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ekonomi. Hukuman fisik hanyalah separuh dari keadilan. Keadilan yang sejati baru terlaksana ketika seluruh aset haram hasil tindak pidana korupsi disita habis sampai ke akar-akarnya, dikembalikan ke kas negara, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pemulihan ekonomi nasional serta kesejahteraan rakyat. Setiap rupiah yang berhasil dirampas dari tangan koruptor adalah uang yang bisa dipakai untuk memperbaiki sekolah yang rusak, menggratiskan fasilitas kesehatan, menyubsidi pupuk bagi petani, dan membangun jalan-jalan di daerah terisolasi. Harta itu adalah hak murni rakyat Indonesia yang wajib direbut kembali tanpa sisa. Meskipun rasa kecewa kerap kali hingga melihat ulah oknum pejabat yang lalim, kami sebagai rakyat Indonesia menegaskan bahwa kami tidak akan pernah kehilangan harapan. Kami masih menaruh kepercayaan yang mendalam bahwa di dalam tubuh pemerintahan dan aparat negara, masih sangat banyak pejabat, prajurit,
dan aparatur sipil yang bersih, berintegritas, berhati nurani, dan tulus berjuang siang dan malam demi kemajuan bangsa ini. Merekalah benteng-benteng moral yang harus terus kita dukung dan lindungi bersama, agar tidak kalah oleh arus korupsi yang sistematis. Di atas segalanya, sebagai pemilik kedaulatan yang sah di negara ini, kami sebagai rakyat Indonesia berjanji untuk tidak pernah lelah menyuarakan dan menggaungkan narasi persatuan. Kita sudah belajar dari sejarah bahwa taktik tertua para perampok uang negara adalah memecah belah perhatian rakyat. Mereka ingin kita sibuk bertengkar karena perbedaan suku, agama, ras, maupun pandangan politik yang dangkal, sementara di belakang layar kekayaan alam dan uang negara terus dikuras habis. Mulai hari ini, mari kita tutup rapat-rapat ruang bagi mereka yang ingin mengadu domba sesama anak bangsa. Apapun latar belakang kita, tujuan kita satu. Kita ingin melihat Indonesia berdiri berwibawa, bersih dari korupsi, dan rakyatnya hidup sejahtera di atas tanah airnya sendiri. Mari kita rapatkan barisan, jaga nalar kritis kita, dan kawal terus roda pemerintahan ini dengan akal sehat dan keberanian. Demi kedaulatan, demi masa depan anak cucu kita, dan demi negara yang sangat kita cintai ini, Indonesia. Iya, teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan yang panjang tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis argumen tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, karena itu bisa membuat rakyat terpecah belah. Ingat teman-teman, bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu. Teman-teman, kalau kita mau jujur melihat kondisi negeri kita ini, sebenarnya masalah utama kita hari ini bukan karena Indonesia kekurangan uang. Indonesia itu kaya raya teman-teman, anggaran negaranya triliunan rupiah. Tapi masalahnya adalah kebocoran anggaran yang luar biasa akibat ulah para koruptor dan mafia-mafia. Teman-teman, selama puluhan tahun, rakyat kecil seringkali merasa ada ketidakadilan yang sangat mencolok dalam cara hukum kita bekerja. Coba kita bandingkan secara sederhana. Yang pertama teman-teman, jika ada rakyat kecil yang terdapat mencuri karena terdesak kebutuhan perut dan tuntunan hidup, proses hukumnya sangat cepat, tegas, dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa ampun. Tapi anehnya, ketika ada pejabat berjas rapi yang menggerogoti uang negara sampai miliaran rupiah bahkan triliunan, proses hukumnya mendadak sangat rumit, berbelit-belit, dan penuh dengan toleransi. Kok bisa? Teman-teman, logika dasar yang harus dipahami oleh orang awam sebenarnya sederhana sekali. Siapapun yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin, barang itu wajib dikembalikan. Pasti teman-teman setuju kan? Seperti itu teman-teman logikanya. Tidak perlu jadi sarjana, tidak perlu jadi pengacara, tidak perlu menjadi orang yang pintar banget, yang IQ-nya tinggi untuk memahami prinsip dasar keadilan seperti itu. Tetapi anehnya, begitu logika sederhana ini mau diterapkan kepada para pejabat korup melalui aturan perampasan aset, aturan hukumnya mendadak dibuat menjadi sangat membingungkan dan banyak alasan. Teman-teman, mengapa hukuman penjara saja tidak pernah cukup bagi para koruptor? Kita harus berani menyuarakan fakta ini. Hukuman kurungan penjara selama beberapa tahun sama sekali tidak membuat para koruptor itu jera, tidak membuat para koruptor itu kapok. Bagi para penjahat ekonomi, kehilangan kebebasan selama 3-5 tahun di dalam penjara adalah resiko yang kecil, yang dianggap sepele teman-teman. Kenapa? Karena selama kekayaan haram hasil jarahan mereka tetap aman dan disembunyikan di atas nama keluarga, kerabat, atau kroni-kroninya, mereka tahu betul bahwa begitu keluar dari penjara, mereka dan keturunan mereka masih bisa hidup bergelimang harta 7 turunan. Bahkan di dalam penjara pun bukan rahasia umum kalau uang itu bisa membeli fasilitas yang nyaman, yang mewah. Teman-teman, inilah alasan utama mengapa RUU perampasan aset, baik lewat undang-undang maupun lewat Perpu, yang dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo bukan lagi sekedar pilihan,
melainkan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Teman-teman, hukuman yang paling mematikan dan menakutkan bagi para koruptor bukanlah dinginnya tembok penjara, melainkan ketika mereka dimiskinkan sampai ke akar-akarnya dan seluruh harta hasil kejahatan mereka dicabut habis tanpa sisa. Teman-teman, seringkali kita mendengar sebagian pihak di gedung DPR itu yang berteriak bahwa aturan perampasan aset ini harus ditiadakan atau ditunda karena dianggap melanggar hak asasi manusia atau hak milik pribadi. Menurut opini saya, argumen seperti ini sangat tidak masuk akal dan terkesan seperti alasan yang dicari-cari. Teman-teman, hak milik yang wajib dilindungi oleh negara dan undang-undang adalah hak yang didapat dari hasil keringat sendiri, bisnis yang jujur, dan cara-cara yang sah dan halal. Uang hasil memeras anggaran proyek, memotong subsidi rakyat, atau menerima suap sama sekali bukanlah hak milik yang sah. Itu adalah hak harta yang haram yang dicuri dari piring makan rakyat Indonesia. Teman-teman, meminta seorang pejabat untuk membuktikan dari mana asal-usul kekayaan yang melimpah bukanlah bentuk penindasan, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik. Karena memang harta itu didapatkan dari usaha yang bersih, kenapa harus takut untuk membuktikannya di pengadilan? Hanya mereka yang menyembunyikan sesuatu yang biasanya akan merasa risih dan panik ketika ditanya asal-usul kekayaannya. Teman-teman, semoga kedepannya Indonesia akan jauh lebih baik. Aturan perampasan aset adalah kunci utama untuk menyelamatkan masa depan ekonomi Indonesia. Memiskinkan koruptor bukanlah bentuk dendam, melainkan bentuk pemulihan hak-hak dasar rakyat yang telah direbut secara paksa. Kita sebagai rakyat masih percaya bahwa di dalam negeri ini masih banyak pejabat, polisi, jaksa, dan prajurit yang bersih, yang tulus bekerja untuk bangsa dan negara. Di pundak mereka lah kita menaruhkan harapan agar Indonesia ke depan bisa jauh lebih baik. Kami hanyalah rakyat biasa yang ingin mengkritik dengan baik agar Indonesia, agar pemerintah selalu berada di jalan yang benar. Teman-teman, mari kita bersatu, mari kita selalu menggaungkan narasi persatuan, rapatkan barisan. Teman-teman, terima kasih telah menyimak Keset Politik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya pamit dulu ya. See you next time. Merdeka, jangan lupa bahagia.